Salam sejahtera, salam sehat untuk kita yang mendengarkan renungan harian Embun pagi saat ini. Mari kita meluangkan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kasih-Nya yang masih kita rasakan hingga saat ini. Mengawali Rabu pagi ini, kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam kitab Yesaya ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-25. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami memanggil nama-Mu yang mulia dan agung saat ini. Di malam hari tubuh kami beristirahat dalam pelukan-Mu. Ada ketenangan, kedamaian yang kami rasakan. Kami adalah milik-Mu dan Tuhan Yesus adalah juru selamat yang penuh kasih. Saat di pagi hari ini, kami mengawali seluruh pekerjaan dan aktivitas masing-masing. Ada kerinduan dalam membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah firman-Mu membimbing kami ke air yang tenang, yang menyejukkan hati kami. Untuk itu, biarlah kami menikmati kehadiran-Mu, memuliakan nama-Mu dan mengagungkan-Mu. Demikian doa kami ya Tuhan, dengarlah seruan kami. Kami meminta ampun kepadamu atas segala hal yang diperbuat yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Inilah kami dengan kerendahan hati meminta kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang telah mati dan bangkit, memulihkan kehidupan kami. Amin. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Renungan kita pada pagi hari ini yaitu bertema akhir yang mulia. Ketika menonton suatu film atau drama serial yang menjadi favorit kita, ada suatu harapan,
agar film atau drama ini memiliki akhir cerita atau ending yang membahagiakan penontonnya. Sama halnya dalam kehidupan yang kita telah jalani saat ini. Ada harapan agar kita sebagai anak-anak Tuhan dapat hidup bersama-sama dengannya, berada di tempat yang sudah dijanjikannya. Sebab firman Tuhan menjanjikan bahwa kita akan hidup di langit yang baru dan bumi yang baru, tempat yang tidak ada lagi pergumulan, kekhawatiran, ratap tangis, yang ada hanya kegirangan, sorak-sorai untuk selamanya. Tidak ada satupun umat Kristen yang menolak untuk tidak berada di tempat yang Tuhan telah janjikan. Semua ingin hidup dengan akhir yang mulia. Namun, apakah kita layak berada di tempat itu? Ketika kehidupan kita masih berada dalam keadaan bersungut-sungut, melakukan perbuatan kedagingan yang bertolak dengan buah-buah roh. Pembacaan ini membahas tentang gambaran janji Allah mengenai langit dan bumi yang baru yang digenapi oleh Yesus Kristus, bahwa akan ada pembaharuan hidup kepada setiap orang yang setia dan taat kepada Kristus dan mau menerima keselamatan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai gembala yang baik dan sang pokok anggur yang memberikan kehidupan yang kekal. Ketika Allah diperdamaikan dengan umatnya melalui anak Yesus Kristus, maka makhluk-makhluk ciptaan pun diperdamaikan dengan kita, yang memberi kita bumi yang baru. Allah tidak hanya akan mengampuni, tetapi menciptakan langit dan bumi yang baru karena dosa manusia sudah merusak semua ciptaan itu. Kemuliaan orang-orang kudus yang akan datang akan sepenuhnya berbeda dari apa yang pernah disebut langit yang baru dan bumi yang baru. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 mengatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Allah tidak hanya akan bersuka cita dalam perbuatan baik jemaat, tetapi juga Ia sendiri akan bergirang untuk berbuat baik kepadanya dan berdiam dalam kasih-Nya terhadap jemaat. Ketika Allah bersuka atas suatu hal, sepatutnya juga kita bersuka atas hal itu. Umat Allah akan menikmati ketenangan tanpa gangguan untuk waktu yang lama. Tetapi di sorga, hal itu akan digenapi secara penuh, baik menyangkut penyempurnaan maupun kelanggengan sukacita yang dijanjikan. Segala air mata akan dihapuskan. Akan ada kehidupan yang baru, yang abadi, seperti yang ingin diberikan kepada manusia. Hidup kita akan menjadi bermakna. Tidak akan ada lagi usaha dan perbuatan yang sia-sia. Ketika Allah sepenuhnya raja, maka bumi akan menjadi sejahtera. Saudara yang diberkati Tuhan, Allah menghajar karena kasih-Nya, dan kini Ia menjanjikan pemulihan kepada umat yang percaya kepadanya. Hidup tidak lagi terikat dengan hal-hal kedagingan duniawi, namun ada pertumbuhan iman yang ingin terus dibaharui melalui anaknya Yesus Kristus. Ada pengharapan yang membawa kita lebih dekat kepadanya, merasakan kebaikannya, walaupun kita harus melewati berbagai pergumulan hidup yang membuat kita harus meratap, tertindih ketakutan, tidak memperoleh semangat hidup. Untuk itu, yakinlah
Tuhan menyediakan berkat-Nya untuk dapat kita rasakan, supaya ada semangat menjalani hidup ini dengan gembira dan sukacita. Jangan hanya mencari kenikmatan duniawi saja, tetapi mari dahulu mencari kerajaan surgawi yang tidak ada taranya. Segala pekerjaan yang kita kerjakan di tengah pandemi, aktivitas sehari-hari yang membuat kita lelah, jangan berputus asa dan bersungut-sungut. Andalkan penyertaan dan petunjuk Tuhan dalam segala yang kita kerjakan dan usahakan. Siapa yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya, mereka akan menikmati pekerjaan tangannya. Nah, Allah mengaruniakannya, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar semua orang-orang yang percaya mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Meskipun fakta yang terjadi hingga saat ini bahwa kehidupan manusia masih dirusak, diperdaya dengan dosa, tetapi kiranya kita yang hidup dalam Kristus mau merendahkan hati, setia, dan meminta kehadirannya di tengah keluarga, lingkungan kita tinggal dan bekerja, dan di persekutuan gereja, bahkan di bangsa dan negara ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Berbahagialah orang yang hidup seturut dengan firman-Mu. Ada janji yang akan Kau genapi dalam kehidupan anak-anak-Mu, yaitu langit dan bumi yang baru. Tak ada lagi pergumulan, tetapi digantikan sukacita. Kami percaya itu ya Tuhan, karena firman kebenaran-Mu membuktikan hal itu. Biarlah kehidupan kami sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah. Saat ini, di tengah-tengah keadaan dunia yang makin maju dan modern, ada berbagai pergumulan, persoalan hidup yang dirasakan setiap umat percayamu, baik bencana alam, kejadian-kejadian kejahatan, bahkan pandemi ini. Kiranya itu semua tidak hanya menjadi pergumulan kami, namun menjadi pergumulan dunia ini. Begitupun pada pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami masing-masing, di tempat kerja maupun di keluarga. Tolonglah kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan berbesar hati menjalani itu semua dan mendapatkan jalan keluarnya, karena Tuhan mengenal jalan orang benar. Di pagi hari ini akan ada banyak hal yang kami kerjakan. Oleh karenanya kami ingin gunakan waktu kami dengan baik. Untuk itu mohon hikmat bijaksana dari-Mu untuk memulai hari ini dengan bijak. Dengan begitu ada berkat yang kami rasakan, dimampukan untuk bersikap dan berpikir positif. Terangilah hidup ini dengan firman-Mu, baik pribadi dan keluarga, yang di dalamnya kami sebagai orang tua, anak-anak, bahkan cucu-cucu kami yang bekerja, mencari pekerjaan, yang sekolah, menempuh pendidikan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada kami, seluruh umat-Mu, memberkati dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus, inilah doa kami, terpujilah nama-Mu, dengarlah suara permohonan kami. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.